Halo guys, perkenalkan nama saya Novena Sanidra Silitonga dengan NIM 1020200113 Prodi Manajemen Informasi Kesehatan dari kelompok 3. Halo guys, perkenalkan nama saya Malvin Jaya Kesenggule, NIM 10202003 Prodi Manajemen Informasi Kesehatan dari kelompok 3. Perkenalkan nama saya Deka Tika, saya dari Prodi MIK dan dengan NIM 10202001. Sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal ini memiliki komponen utama yaitu tulang dan jaringan ikat, di mana di dalamnya sebagai penyusun tubuh yang terdiri dari kurang lebih 25% berat badan dan 50% terdiri dari otot. Komponen sistem muskuloskeletal. 1. Tulang merupakan suatu jaringan yang paling kerat. Biasanya tulang disebut sebagai alat gerak pasif, yang mana isi dari jaringan ikat hampir 50% adalah air dengan sisanya adalah bagian-bagian yang padat. Struktur dari tulang ini diselimuti oleh membran periosteum yang berfungsi untuk memberikan nutrisi pada tubuh. Berbicara mengenai membran periosteum, maka membran ini termasuk kepada jenis tulang dewasa. Tulang muda dengan tulang dewasa sedikit memiliki perbedaan. 2. Kartilago atau tulang rawan. Jenis tulang rawan yang terdiri dari semua serat yang sangat melekat pada gelatin dan melekat dengan sangat kuat, tetapi dapat sangat mudah atau fleksibel dalam melakukan geraknya dan juga tidak bervaskular. Nutrisi yang berada di tulang rawan ini melalui proses yang disebut dengan proses difusi gel perekat yang akan sampai ke kartilago. Bisa dilihat pada perikondium atau yang sering disebut dengan serabut yang akan membentuk kartilago dengan cara melalui cairan sinovial. Yang ketiga, ligamen. Ligamen atau kata lainnya adalah suplai, yaitu merupakan serabut-serabut yang menyusun jaringan ikat yang dapat untuk menghubungkan antara ujung tulang dengan mempertahankan stabilitas. Untuk mempertahankan strukturnya, pada jaringan lunak terdapat ligamen melekat. 4. Tendon, yaitu jaringan penghubung yang menghubungkan antara serabut fibros dengan aperiosteum, yang mana tendon ini memiliki ciri sebagai jaringan fibros yang padat yang merupakan ujung dari otot yang panjang yang menempel pada tulang. Jaringan ini juga menyelubungi tendon terutama pada bagian pergelangan kaki serta tumit. Fungsi dari tendon itu sendiri yaitu sebagai penghubung yang menghubungkan jaringan satu dengan yang lainnya yang menjamin pergerakan yang mudah dilakukan oleh tubuh. Kelima, fascia. Jaringan permukaan yang letaknya di bawah kulit dengan ciri-ciri jaringan penyambungnya berbentuk longgar. Jaringan ini juga disebut juga sebagai jaringan pembungkus tebal karena jaringan ini digunakan sebagai pembungkus beberapa macam jaringan seperti otot, saraf, dan pembuluh darah. Yang keenam, bursai. Sistem muskuloskeletal yang selanjutnya yaitu bagian dari jaringan ikat yang mana letak tempatnya pada kantong kecil yang dapat digunakan pada bagian atasnya dari organ atau jaringan yang bergerak pada tempat di mana kantong kecil itu berada. Kantong kecil ini dibatasi oleh membran sinovial, terutama cairan sinovialnya yang berfungsi sebagai bantalan pada bagian-bagian yang bergerak. Untuk contoh dari bursai itu sendiri adalah antara tulang dengan kulit serta antara tulang dengan tendon. Otot sebagai alat pergerak yang aktif yang dapat menggerakkan tulang. Otot ini difungsikan sebagai alat yang memiliki kelenturan tersendiri, di mana jika seseorang ini duduk, maka otot-otot akan mengikuti, menstabilkan serta memperkuat sendiri yang sangat berhubungan ketika sedang duduk. Otot ini terdiri dari 3 jenis otot, di mana antara lainnya adalah yang pertama otot polos, yang kedua otot lurik, yang ketiga otot jantung. Fungsi dari sistem muskuloskeletal. Yang pertama, memberikan bentuk tubuh. Manusia tanpa adanya bentuk tubuh maka tidak akan bisa berjalan atau melakukan gerak apapun secara sempurna karena tidak mempunyai bentuk tubuh, sehingga tidak bisa mengetahui kelebihan dan kelemahan yang ditampilkan. Yang kedua, penyangga berat badan. Sistem muskuloskeletal ini sangat membutuhkan sekali tulang belakang. Hal ini dengan tujuan untuk digunakannya sebagai penyangga berat badan agar tubuh dapat dengan mudah diatur kesesuaiannya. Yang ketiga, tempat penyimpan mineral kalsium dan fosfor. Sistem muskuloskeletal ini digunakan sebagai tempat untuk menyimpan kelebihan kalsium serta fosfor yang ada di dalam tubuh. Apabila di dalam tubuh kita kekurangan kalsium maupun fosfor, maka sistem ini akan melepaskan mineral yang disimpannya.
Selanjutnya, melindungi organ penting. Sebagai perlindungan, sistem ini dapat melindungi organ-organ penting seperti tulang-tulang tengkorak yang melindungi otak, jantung, serta paru-paru, akan dilindungi oleh tulang dada atau kafung toraks. Tulang dada ini dibentuk oleh tulang iga atau kostai. Selanjutnya, sebagai alat gerak pasif. Sebagai alat yang difungsikan sebagai alat gerak pasif, maka sistem muskuloskeletal ini tidak melakukan sesuatu apapun kecuali adanya pergerakan dari luar, yang artinya sistem ini digerakkan oleh komponen yang lain. Memproduksi sel darah. Di dalam tubuh kita, lebih tepatnya lagi yaitu pada sumsum tulang ini, digunakan sebagai tempat untuk pembentukan darah. Istilah hematopoiesis digunakan sebagai tempat untuk pembentukan darah. Dalam rangka kita, pembentukan darah lebih tepatnya berada pada tulang pipi seperti tulang dada maupun tulang kostai. Gangguan muskuloskeletal. Yang pertama, osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit tulang yang muncul saat terjadi pengeroposan pada tulang-tulang di dalam tubuh. Hal ini menyebabkan tulang menjadi lemah dan mudah patah. Bahkan ada kasus yang cukup patah tulang bisa patah hanya karena bersin atau berbenturan kecil. Patah tulang. Patah tulang bisa dibedakan berdasarkan tingkat keparahannya. Pada tingkatan yang masih tergolong ringan, tulang mungkin hanya akan mengalami keretakan saja. Namun pada tingkat yang cukup parah, tulang mungkin patah hingga terbagi dua atau lebih. Selanjutnya, kelainan tulang belakang. Kelainan tulang belakang juga termasuk dalam gangguan muskuloskeletal. Ciri-ciri kelainan tulang belakang ini adalah terjadi masalah pada kelengkungan atau posisinya. Terdapat 3, yaitu kifosis, lordosis, skoliosis. Selanjutnya, osteopenia adalah gangguan muskuloskeletal yang menyerang tulang ditandai dengan berkurangnya kepadatan tulang. Hal ini menyebabkan tulang menjadi lebih rapuh. Kondisi ini terjadi saat kebutuhan tulang dan kalsium tidak terpenuhi. Jika Anda mengalami osteopenia, risiko untuk mengalami pengeroposan tulang menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, osteomalacia. Osteomalacia merupakan gangguan muskuloskeletal yang terjadi saat tulang menjadi lebih lentur dan tidak bisa mengeras, sehingga sering bengkok dan rentan patah. Kondisi ini biasanya terjadi karena tubuh kekurangan. Gangguan muskuloskeletal yang menyerang sendi. Yang pertama, artritis adalah penyakit yang menyebabkan peradangan pada sendi. Penyakit ini terbagi ke dalam beberapa jenis, diantaranya osteoartritis, rheumatoid arthritis, gout atau asam urat, psoriasis arthritis, dan ankylosing spondylosis. Selanjutnya, tendinitis. Tendinitis adalah masalah persendian yang menyerang tendon, yaitu penghubung antara tulang dengan otot. Saat mengalaminya, tendon akan mengalami pembengkakan yang cukup parah. Gangguan muskuloskeletal yang menyerang otot. Yang pertama, mialgia. Mialgia atau nyeri otot merupakan suatu kondisi yang terjadi saat otot terlalu sering digunakan untuk melakukan gerakan berulang. Biasanya kondisi ini dialami setelah Anda melakukan pekerjaan yang berat yang mengharuskan untuk melakukan gerakan yang sama berulang kali atau olahraga intens dengan gerakan yang sama. Selanjutnya, fibromialgia. Hampir mirip dengan mialgia, fibromialgia adalah nyeri otot yang muncul di sekujur tubuh di waktu yang bersamaan. Biasanya kondisi ini juga disertai dengan rasa lelah berlebihan. Data penderita penyakit tulang di Sumatera Utara 5 tahun terakhir, beserta terminologi dan ICD-10, ICD-9 serta penanganannya. Yang pertama, hipertensi. Prefiksnya adalah hiper dan sufiksnya adalah tensi, di mana kodenya adalah 113.9. Hipertensi adalah penyakit di mana kondisi tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi. Biasanya didefinisikan sebagai tekanan darah di atas 140/90 dan dianggap parah pada tekanan 180/20. Kondisi ini dapat menyebabkan resiko penyakit stroke. Tindakan dapat dilakukan yaitu dengan mengonsumsi obat-obatan seperti diuretik dan vasodilator. Sehingga Anda terjaga. Kita masuk ke penyakit yang kedua, yaitu diabetes. Prefiksnya adalah dia dan sufiksnya adalah beti. Dan kodenya adalah E10 dan E14. Diabetes adalah penyakit di mana kondisi kronis pankreas memproduksi insulin dengan jumlah sedikit atau tidak sama sekali. Penyakit ini terbagi atas 2, yaitu diabetes tingkat 1 dan tingkat 2. Penanganannya yang dapat dilakukan adalah berupa operasi transplantasi pankreas untuk mengganti pankreas yang mengalami kerusakan. Penyakit yang ketiga, osteoporosis, di mana prefiksnya adalah osteo dan sufiksnya adalah porosis, di mana kodenya adalah M81.9.
Osteoporosis, di mana kondisi tulang menjadi lemah dan rapuh. Pada kondisi ini, kecepatan pembentukan tulang baru lebih lambat daripada pembuangan jaringan tulang lama. Penanganannya itu dengan mengonsumsi suplemen vitamin D dan melakukan olahraga yang lain. Kita masuk ke penyakit yang keempat, yaitu asma bronsial, di mana prefiksnya adalah asma, rootnya adalah bron, dan sufiksnya adalah sial. Asma bronsial merupakan penyakit di mana kondisi saluran udara meradang atau menyempit dan juga membengkak dan menghasilkan lendir berlebihan sehingga menyulitkan bernapas. Beberapa kasus di kondisi ini dapat menyebabkan serangan yang mengancam jiwa. Penanganannya dapat dilakukan secara melakukan obat kontrol jangka panjang dan obat kontrol jangka pendek. Penyakit kelima ada gestasional, di mana prefiksnya adalah gesta dan sufiksnya ada tional. Kodenya adalah 024.4. Gestasional adalah penyakit diabetes yang menyerang ibu hamil dan hanya akan berlangsung hingga saat proses kelahiran. Penyakit ini terjadi di usia kehamilan di minggu ke-24 dan berakhir di minggu ke-28. Pengobatannya atau penanganannya dapat dilakukan pemeriksaan kadar gula darah rutin dan melakukan diet sehat. Yang keenam ada jantung koroner, di mana sufiksnya adalah jantung dan prefiksnya adalah koroner, di mana kodenya adalah 125.10 dan 414.9. Penyakit ini adalah penyumbatan atau penyempitan di pembuluh arteri koroner yang disebabkan penumpukan plak yang membuat kondisi pemasukan darah menuju ke jantung menjadi berkurang, yang dapat menyebabkan penyakit aritmia dan serangan jantung. Tindakan yang dapat dilakukan biasanya dengan melakukan operasi bypass. Prosedurnya yaitu melakukan pencangkokan pembuluh darah yang sehat ke pembuluh darah yang tersumbat. Yang ketujuh ada ginjal kronis. Prefiksnya adalah ginjal dan sufiksnya adalah kronis. Kodenya adalah N2000. Penyakit ini adalah di mana suatu kondisi fungsi ginjal menurun secara bertahap, yang disebut juga kerusakan ginjal, yang berupa kelainan jaringan, komposisi darah, dan urin yang dialami berlebihan selama 3 bulan. Penanganannya dapat dilakukan operasi transplantasi ginjal atau dengan melakukan cuci darah. Penyakit yang ke-8 adalah stroke, di mana sufiksnya adalah stroke dan kodenya adalah 434.91. Penyakit ini adalah di mana ketika pasokan darah menuju otak terganggu akibat tersumbatnya atau pecahnya pembuluh darah yang menyebabkan otak tidak mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi yang menyebabkan sel otak menjadi rusak. Penanganannya dengan melakukan operasi pengangkatan gumpalan darah yang dialami selama 24 jam sejak stroke itu terjadi. 9. Penyakit obesity, di mana prefiksnya adalah obesity dan kodenya adalah E66.9. Obesity adalah suatu gangguan yang melibatkan lemak tubuh berlebihan karena kalori yang masuk ke dalam tubuh lebih banyak daripada yang dibakar di dalam tubuh. Penyakit ini dapat menyebabkan penyakit sesak napas. Penanganannya itu dengan melakukan pengurangan mengonsumsi makanan yang berlemak dan melakukan olahraga rutin. Yang ke-10 ada neoplasma, di mana prefiksnya adalah neo dan sufiksnya adalah plasma dan kodenya C80.9. Neoplasma adalah pertumbuhan abnormal, tetapi bukan dikatakan sebagai kanker karena diklasifikasikan sebagai penyakit yang bersifat jinak yang sering disebut sebagai tumor prakanker. Penanganannya yaitu dengan melakukan kemoterapi, radiologi, dan hormon terapi. Selamat malam buat semua. Nama saya Marvin Jaya Kesenggula, 10/2020 dari kelompok 3, mengambil dari tugas 4 kasus nomor 3, yaitu temukan angka kejadian pasien kecelakaan lalu lintas mengenai faktor terbuka dan faktor tertutup. Dalam angka kejadian pasien kecelakaan lalu lintas ini di dalam faktor terbuka dan faktor tertutup sesuai jenis dan luasnya penyebab insiden kecelakaan lalu lintas, Indonesia menunjukkan
kenaikan pada tahun 2007 sebanyak 4,5% menjadi 5,8% pada tahun 2013. Tujuannya untuk meneliti atau mengetahui distribusi jenis faktor dan hari rawatan pasien faktor kasus kecelakaan lalu lintas dan angka kecelakaan lalu lintas ini yang mengalami faktor sebanyak 1.775 orang atau 3,8% dari kasus kecelakaan lalu lintas. Dan dari faktor ini kita masuk dari peringkat 10 besar dalam kecelakaan lalu lintas ini. Dalam kode ICD 10 dalam kecelakaan lalu lintas yaitu S72.90 dan kode ICD 9 F22.43. Sekian dan terima kasih.